Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk dipersembahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, yang menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fenuel, dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah. Apa yang dibuat dan dilakukan oleh Yusuf dan Maria terhadap Yesus, karena Yesus adalah anak laki-laki sulung, maka dipersembahkan sesuai hukum Tuhan. Umur 40 hari, lalu dibawa ke Kenisah, digawani piyek loro. Bayangkan, kenapa enggak burung dara itu, tapi anak burung merpati. Padha to merpati dara? Padha.
Ya ora padha padakno dhewe. Saya bayangkan itu dua anak burung yang kecil dibawa ke sini, terus tak tampani, tak nggo apa ya? Tak abur ke urung iso abur, tak goreng ya si cilik. Tetapi itulah apa yang harus dilakukan sesuai hukum Tuhan. Sebagai suatu simbol pengharapan, simbol kehidupan yang masih panjang, yang supaya kehidupan itu diberkati oleh Tuhan. Simeon yang menerima persembahan itu ya digendong bukan piyek tapi kanak-kanak Yesus. Dan dia bersyukur memuji Tuhan oleh karena dia telah diperkenankan melihat Sang Mesias. Dengan kata lain juga, ia menyatakan siapakah yang dipersembahkan itu ialah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat bagi bangsa manusia. Dan setelah itu dia mengatakan, Tuhan, izinkanlah sekarang saya beristirahat dengan damai. Dan dikatakan pula ada nabia perempuan Hana yang juga hadir di situ. Yang dikatakan dia setelah menikah dan hidup bersama suaminya 7 tahun. Setelah itu dia senantiasa tinggal di bait Allah dengan berdoa dan berpuasa sampai umur 84 tahun. Untuk kemudian juga menjumpai Yesus saat dia dipersembahkan. Bapak saudara sekalian, menurut hukum Tuhan, Maria dan Yusuf mempersembahkan kanak-kanak Yesus. Dikatakan bagaimana Simeon berbicara kepada Maria, ibu anak itu. Simeon tidak berkata kepada Yusuf. Maka nanti dalam doa umat juga didoakan secara khusus untuk para ibu. Bapak-bapak ndak usah iri. Aku kok ora didoake yo. Ayo. Aku yo mikir, kenapa untuk bapak-bapak begitu? Antara bapak-bapak itu didoakan pora iki yo padha wae soalé. Mulu kira-kira. Padha wae apa? Padha wae apike. Ibu-ibu didoakan karena apa? Karena kerjaan ibu-ibu itu banyak. Wah, bapak-bapak juga lebih banyak, iya, tapi kerjaan ibu-ibu lebih banyak. Saya hanya membayangkan. Misalnya ini, anakmu kecil itu, bayi itu, tengah malam menangis itu, nek dibangunkan bapaknya. Terus harus ngopo? Pak, anakmu bangun itu. Bapak-bapak menjawab apa? Tengah malam, anakmu kecil bayi nangis, bapak-bapak dibangunkan. Pak, anakmu nangis itu. Bapak-bapak meh ngopo? Mesti ra iso ngenengke to? Ra iso. Makanya dibangunkan ibu. Bu, anaknya tangi ki. Nah. Candak cek ngono terus dikempit neng kelek ngono meneng. Itulah. Dan masih banyak hal. Bapak-bapak itu gendong anak itu mung pas anaknya seneng, anak yang guyu-guyu tertawa-tertawa itu digendong. Karo dikutang-kutang. Iya anake sapa iki, ngono untung bayi iki rung pinter. Coba nek pinter, lah anake sapa to takon koyo. Ya. Itulah. Tapi begitu anaknya pipis atau BAB itu mesti panggil, Bu, iki anakmu iki. Nah, bapak-bapak ora iso buang popok dan lain-lain. Itulah. Dan
kehidupan biasanya memang dekat dengan ibu. Maka ibu-ibu itu kalau untuk yang lain itu disebut induk. Ibu-ibu jangan mikir yang nggak baik, saya berpikir yang baik. Kalau ayam itu ibunya kan disebut induk, ngono ta? Pohon pisang ya pisang kira di bapak tapi di anak. Induknya ya induk. Apa? Daftar itu ya daftar induk, nggak ada daftar bapak, nggak ada. Demikian juga 5 jari kita ini ada bapak jarinya yang mana, tapi ibu jarinya ada. Nah, sudah, maka bapak-bapak tidak usah iri, itu untuk ibu-ibu. Nah, ibu saudara sekalian, bagaimanakah kita kemudian juga meneladani Yusuf Maria? Saya cerita saja. Amani nyeritake awake dhewe nek elek-eleke awake dhewe, nek apik umuke awake dhewe, gitu lah. Dulu saya mau masuk seminar itu bapak simbok saya belum Katolik. Ketika saya pamit itu pertanyaannya cuma begini. Nek neng Sri Menari kuwi ngono. Ya memang ngono. Kuwi nek lulus dadi apa? Dadi Rama, Pak. Gajine piro? Urung dipestekke janjine piro, gajine piro. Belum ada ketentuan lah aku jawab ngono lho. Iso ngurip ora kuwi? Ya nek gur ngurip dhewe iso aku. Bapakku ndak boleh rasah. Adoh. Soale Rama londo wae tekan kene apa meneh kowe esuk dibuang ning londo. Nek aku mati kowe ora ngerti. Terus ya aku ya klitah-klitih kae meneng wae terus melu daftar ngono wae. Delalah ketampa. Wah, singkat cerita dadi Rama. Pasar Tabisan bapakku diundang moh teko bapakku. Moh rasah. Mangkat dhewe kono. Kowe ra manut karo wong tuwa. Ya, mangkat aku. Klitih-klitih ngono. Nganggo sandal jepit saka omah. Tekan kutha nyilih sepatune sapa kancaku dhisik. Wis. Bar kuwi lama, butuh waktu untuk bapak saya itu percaya. Ndak ada orang meyakinkan, nengke wae. Soalnya apa? Bapakku nek angel diomongi. Pernah diomongi katekis, Pak. Janiku mbok baptis. Lah ngopo to ru nek baptis kuwi? Ben weruh dalan padang ning swarga. Terus bapakku len jawab ya pinter. Lah anakku kuwi jadi Rama. Nek mati lak yen swarga to. Nggih, ngoten niku. Lah iya nek roh bapake tengok-tengok nang pinggir dalan. Apa ya ora dijak? Ya pinter. Pinter juga. Bapakku. Ngeyel pokoke bapakku. Nah, suatu saat pokoknya minta baptis. Yang luar biasa. Yang luar biasa. Bapak saya itu diberi umur panjang. Sampai umur 91 tanpa sakit, tanpa batuk-batuk mati. 91. Simbok saya itu mungkin 87 atau berapa usianya baru meninggal juga dengan sehat-sehat. Isuk gendong kambil lalu beras nyang pasar. Terus suwe meninggal. Bukan karena Covid, meninggalnya tahun 2000. Bapak 2006, simbok saya 2013. Nah, yang saya heran lagi, nah ini mergo aku, yakin aku, mergo aku. Nek umur panjang itu karunia, nek sing tak ceritai mergo aku. Mergo anake dadi Rama. Bapakku sedo, mbokku sedo, sing berkahi uskup, bayangkan. Ning plosok lho. Kethek wae moh ning kono. Mula mlayu rene ketheke. Kethek moh ngono.
Tapi bapakku sedo, mbokku sedo, sing berkahi uskup. Waktu itu bapak sedo yang berkahi Wojirario. Pas musim udan ini. Mula aku tuh jeblokan sepatunya pandel ini. Sampai ponanku, bapak uskup lepas sepatu rumin, ajeng dinapake, jeng keluar sii. Sampun kersane ini, suwe-suwe le tindak yo karo kabutan sepatu akhirnya diresiki nganggo arit. Terus dilapi nganggo lebu. Nah, Ibu saudara sekalian, itu bisa membayangkan. Di pelosok ning kono ya mergo aku Rama ta ya, maka uskup rawuh. Nek upama aku ora Rama lho, mbokno prodiakon ya rasa-raseno. Allah kok dipendem kono ae lah ngono. Itulah. Maka Ibu Bapak Saudara sekalian, apakah ya mari kita merenungkan apakah yang kita persembahkan kepada Tuhan secara murni ya tanpa embel-embel apa-apa. Sebagaimana Yusuf Maria yang mempersembahkan kanak-kanak Yesus juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ampun guyu mergo ceritaku, gawe cerita sing luwih lucu meneh. Ya, bagaimana Anda berjuang dalam keluarga Anda, mendidik membesarkan anak sesuai janji baptis, sesuai janji waktu mau membaptiskan anak-anakmu, ya, mendidik dan membesarkan anak-anak secara Katolik, supaya kisah gembira keluarga ini menjadi salah satu bentuk memang sukacita kegembiraan yang ada di tengah-tengah keluarga, walaupun perjuangan itu selalu ada. Tuhan berkati kita kini dan sepanjang masa. Aku percayakan